Oke, setelah kita nanti ulang 187, nanti kita ulang lagi dari awal mengenai pembahasan kita dalam 3 hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Baik Ibu, kita mulai membahas satu demi satu tentang ayat ini. Ya, kita mulai bahas satu demi satu tentang ayat ini ya, dari kata per kata, sehingga kita bisa mendapatkan banyak faidah dan ilmu dari ayat ini. Pertama, ya, bagi yang penasaran saya dapat dari mana sumbernya, saya dapat dari beberapa sumber. Pertama, untuk membahas Al-Baqarah 187. Yang bagi ibu-ibu yang bisa berbahasa Arab, saya menyarankan, walaupun sebagian, saya menyarankan ibu-ibu untuk membuka dorar.net. Nanti akan saya share, atau sudah saya share, dan saya sarankan ibu-ibu untuk latihan mulai membaca tulisan berbahasa Arab, karena di dalam situs tersebut itu dia tidak full gundul, jadi ada harokatnya. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah pernah merasakan les bahasa Arab atau kursus bahasa Arab bisa mencoba untuk membaca keterangan dalam situs tersebut. Ya, sekarang kita coba bahas per kata. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyamir rafathu, ya, jadi malam hari puasa, jadi malam-malam Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, ya, bercampur atau berjima dengan istri, berhubungan suami istri. Ar-rafath, ar-rafathu di sini sebenarnya maknanya lebih umum daripada jima. Ya, kalau jima itu lebih kepada proses dukhul, masuknya bertemunya dua alat kelamin, tapi kalau ar-rafath ini mulai dari masa mencumbut, bermesraan, berpelukan, hingga akhirnya menjadi jima. Jadi dia lebih umum. Ya, jadi ini diperbolehkan di malam hari bulan Ramadan, ya, untuk melakukan jima. Kenapa hal tersebut terjadi, gitu ya? Jadi kisahnya adalah di awal-awal bulan, di awal-awal turun syariat tentang puasa, para sahabat itu mereka
mereka tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri setelah bangun dari tidurnya. Ya, setelah bangun dari tidurnya. Jadi dalam satu riwayat, sebentar saya mencari dulu ini riwayatnya ya. Jadi sudah ketemu. Nah, ya. Jadi dari Imam Bukhari ya, dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Barra para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika berbuka, kemudian ketika berpuasa lalu tiba waktu berbuka, ada seseorang di antara mereka tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan di malam harinya dan dia di siang harinya sampai sore hari. Ya, kemudian beliau mendatangi istrinya dan bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki makanan, gitu ya. Jadi nama sahabat ini adalah sahabat Qais, namanya Qais. Sahabat ini beliau pulang dari tempat kerjanya itu, beliau pulang dari bekerja, lalu beliau tertidur, lalu akhirnya beliau bangun untuk berbuka puasa, gitu ya. Maaf. Jadi di siang harinya Qais ini bekerja yang sangat keras gitu, sehingga beliau sangat mengantuk gitu di malam hari. Ya, pada saat berbuka puasa, Qais mendatangi istrinya untuk meminta makanan. Dalam arti, apakah di rumah ada makanan? Qais bertanya kepada istrinya. Tetapi Qais ini di rumahnya ternyata tidak ada makanan. Istrinya menjawab tidak ada makanan, tetapi saya akan coba mencarikan untukmu gitu. Ya. Nah, karena saking capeknya Qais ini bekerja, akhirnya Qais pun pingsan. Ya, Qais ini kemudian pingsan. Ya. Nah, ketika Qais ini bangun, Qais bangun itu pada saat itu syariat itu belum turun secara sempurna begitu. Sehingga ketika para sahabat terbangun dari tidurnya di malam hari, itu mereka tidak boleh makan lagi. Ya, mereka tidak boleh makan lagi setelah terbangun, mereka tidak boleh makan lagi. Ya, walaupun belum subuh. Ya, pada saat itu syariat pada saat itu adalah ketika mereka tertidur ya di malam hari, ketika bangun mereka tidak boleh makan lagi begitu. Ya, pada saat itu. Sehingga akhirnya Qais ini di keesokan harinya pingsan begitu. Ya, lalu hal tersebut diberitakan kepada Rasulullah SAW sehingga kemudian turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya kenapa ayat ini turun. Jadi pada saat itu ya ada salah seorang sahabat ya yang beliau itu bekerja sangat keras sekali begitu sehingga beliau merasa mengantuk di malam hari. Nah, pada saat beliau hendak istirahat, pada saat beliau menemui istrinya, beliau bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Ya, kemudian karena istrinya di rumah tidak ada makanan yang bisa langsung dimakan, akhirnya istrinya pergi mencari makanan. Ya, nah Qais karena capek di siang harinya, akhirnya beliau tertidur. Beliau tertidur ketika bangun. Nah, ketika bangun itu di saat itu tidak boleh lagi makan begitu. Jadi pada saat itu kalau mau makan ya harus dari maghrib, harus bangun terus makan, minum, jima. Nah, ketika tidur, bangun dari tidur tidak boleh makan lagi begitu. Pada saat itu syariatnya belum turun secara sempurna begitu ya. Jadi keesokan harinya ya sahabat ini kemudian pingsan karena saking lelahnya. Nah, hal tersebut kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW, lalu akhirnya turunlah ayat ini untuk memperbolehkan bahwa para sahabat ya dihalalkan ya untuk umat Islam dan seterusnya untuk bercampur dengan istri ya, kemudian juga boleh makan, minum serta hingga tiba fajar keesokan harinya gitu ya. Oke, itu untuk kasus pertama untuk
kasus makan tadi. Nah, ada juga sahabat lain ya diantaranya termasuk Umar bin Khattab. Beliau ini tidak tahan begitu ya, tidak bisa menahan dirinya untuk 30 hari tidak mencampuri istrinya begitu. Sehingga suatu malam ya akhirnya khilaf dalam tanda kutip gitu ya. Di sini dikatakan oleh Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya. Allah mengetahui bahwa kalian gitu ya, takhtanu berkhianat atas diri kalian sendiri gitu ya. Jadi maksudnya pada saat itu mereka tidak kuat untuk menahan dari nafsunya begitu. Ya, sehingga itu juga turut berperan dalam turunnya ayat ini ya. Sehingga ini adalah bentuk ayat ini adalah rahmat dari Allah ya bagi kaum muslimin ya, mulai pada saat itu hingga akhir zaman bahwa kita diperbolehkan untuk makan, minum serta bercampur dengan istri-istri gitu ya. Uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Oke. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ya, jadi ini menerangkan bagaimana hubungan antar suami istri begitu ya. Jadi salah satunya sebagai penutup bagi yang lain. Ya, menutup dari apa? Menutup dari aibnya. Jadi seorang istri atau seorang suami itu harus menutup aib dari pasangannya karena mereka adalah pakaian bagi pasangannya. Selain itu, pakaian juga fungsinya untuk memberikan ketenangan, gitu kan ya? Memberikan ketenangan, memberikan kehangatan begitu. Ya, itu juga adalah fungsi dari pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan ini kalau kita perhatikan lebih detail ya, bagi ibu-ibu yang membawa mushaf ya, boleh dibuka surat An-Naba. Ini juga seolah-olah konsisten ya dengan ayat surat An-Naba di ayat ke-10, wa ja'alnal laila libasa, maka dan kami jadikan malam sebagai pakaian begitu ya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian ya. Jadi pada saat itu malam disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagaimana pakaian menutupi manusia. Jadi ini konsisten nih, ayat ini membolehkan hubungan antara suami istri di malam hari bulan puasa gitu ya, dan istri adalah pakaian bagi suaminya, suami adalah pakaian bagi istrinya ya, sebagaimana juga malam itu dijadikan bagi kita sebagai pakaian gitu ya, karena pada saat malam hari malam menutupi jagat raya, malam menutupi daerah sekitar kita seolah-olah seperti pakaian menutupi manusia begitu ya. Oke, jadi suami istri diibaratkan pakaian yang menggambarkan sebagai penutup, perlindungan bagi tubuh, sebagai hiasan yang membuat penampilan menjadi indah, juga sebagai kedekatan. Ya, dan gambaran itulah yang terdapat dalam dua pasang suami istri, walaupun pengaruh yang digambarkan oleh ayat ini lebih kepada seorang istri. Ya, untuk ayat ini lebih digambarkan sebagai istri-istri duluan disebut hunna libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagimu. Ya, baru setelah itu wa antum libasul lahun. Ya, ini semoga bisa dipahami dalam konteks ayat ini. Kemudian jika kita lihat ayat ini fi qaulihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, ya, pada ayat ini hudzifal fa'ilu minal fi'li uhilla. Kata uhilla di sini ya, ini dihilangkan siapa yang membolehkan. Di sini dikatakan uhilla lakum, bentuknya pasif. Tentu kita secara nalar sudah tahu bahwa yang menghalalkan adalah Allah. Tetapi di sini digunakan kata uhilla dalam bentuk pasif ya, yang memberikan penghalalan itu dihapus gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah masalah adab ya. Li'anna fi dzikri rafathi ma yahsunu minhu alla yaqtarana bitasrihi bil fa'il. Ya, jadi masalah hubungan suami istri ini ya tidak layak ditekankan mengenai siapa yang membolehkan begitu ya. Di sini yang jelas sudah dihalalkan oleh Allah
ya kita tahu secara implisit bahwa yang membolehkan adalah Allah. Ya Allah menghalalkan hubungan suami istri di malam hari bulan puasa, gitu ya. Qauluhu uhilla lakumul lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Qala. Nah, ini yang juga penting dan menjadi dalil. Ada kata ar-rafatu ila nisaikum, digunakan kata ila, ya. Jadi arti yang sebenarnya secara letterlock adalah dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk mencumbuk kepada istri kalian. Jadi ini fokusnya adalah para laki-laki dibolehkan untuk menuju istrinya, menuju untuk berhubungan suami istri, gitu ya. Ya, dan ini kemudian menjadi dalil juga bahwasannya ketika suatu saat ada pelanggaran, jadi dalam suatu hadis ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya di siang hari bulan puasa. Maka Rasulullah memberikan syarat untuk kafarat, yaitu penebusan dari dosanya, gitu ya. Melakukan kafarah dari dosanya adalah dengan cara pertama, ya, bagi yang melakukan hubungan suami istri ya, itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan hijriah tentunya ya, berarti sekitar biasanya sekitar 59 sampai 60 hari. Ya, jadi bagi yang di siang hari melakukan hubungan suami istri, kafarat yang pertama adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak kuat, yang pertama membebaskan budak dulu. Pertama membebaskan budak. Jika tidak ada budak atau memang pada saat ini tidak ada budak gitu ya, maka berpindah ke kafarat yang kedua, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi yang pertama, kalau misalkan ternyata berhubungan suami istri di siang hari, maka kafarat yang pertama adalah harus membebaskan budak. Kalau tidak ada budak seperti di zaman ini, maka pindah ke kafarat kedua, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu adalah puasa wajib sebagai kafarat. Kalau tidak kuat, maka memberi makan 60 orang fakir miskin, ya. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Siapa yang wajib untuk melakukan kafarat tersebut? Misalkan yang puasa tadi gitu ya. Yang puasa tadi siapa yang wajib melakukan kafarat? Maka dari ayat ini yang wajib, dan dari hadis tadi yang wajib melakukan kafarat adalah pihak laki-lakinya. Suaminya yang wajib melakukan kafarat, bukan istrinya ya. Jadi suaminya. Jadi ibu-ibu nanti ya, kalau misalkan suami-suami ibu ya hendak mencampuri istri, maka diingatkan bahwa yang nanti wajib berpuasa itu suami, istri enggak gitu ya. Jadi yang rugi hanya suami. Gitu ya. Ini salah satu kasus dalam ayat ini gitu ya. Kemudian kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Jadi pada saat itu ya, Allah tahu bahwa di antara para sahabat mereka tidak mampu menahan nafsunya, sehingga ini kemudian menjadi rahmah dari Allah ya bagi para sahabat dan bagi kita umat Islam ya, supaya tidak perlu 30 hari menahan nafsu terhadap pasangan kita gitu ya. Dan para sahabat yang ketika itu mereka khilaf melakukannya, maka Allah sudah mengampuni dan memberikan maaf kepada mereka. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Fal'ana
basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka, ya, fal'ana basyiruhunna. Nah, ini kalau di sini katanya adalah campurilah mereka, tetapi kalau dalam bahasa aslinya, ya, kalau ibu-ibu yang bisa paham bahasa Arab, basyiruhunna adalah bersenang-senanglah dengan mereka. Mereka siapa? Istri-istri mereka, gitu, ya. Dalam hal ini konteksnya tentu adalah untuk melakukan hubungan suami istri. Basyiruhunna, ya. Kalau secara lettered maksudnya adalah bersenang-senanglah dengan mereka, begitu. Tetapi maksudnya adalah dalam konteks ayat ini adalah untuk diperbolehkan melakukan hubungan suami istri, begitu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah kepada kalian, gitu. Ya. Dalam ayat ini ada beberapa perbedaan pendapat. Apa yang maksud dengan wabtaghu ma kataballahu lakum? Apa yang sebenarnya telah ditetapkan Allah untukmu, begitu? Ada berbeda pendapat. Yang pertama adalah karena konteksnya adalah untuk hubungan suami istri, maka konteksnya adalah bisa jadi maksudnya adalah anak, ya, anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri tersebut, atau juga bisa bermakna kesenangan itu, gitu ya. Jadi rasa gembira, rasa senang setelah melakukan hubungan suami istri, gitu ya, rasa lega, ya. Itu dalam konteks jika dihubungkan dengan hubungan suami istri. Tetapi ada ulama juga yang berpendapat bahwa wabtaghu ma kataballahu lakum maksudnya adalah Lailatul Qadar, ya. Jadi ulama berbeda pendapat bahwa yang pertama bisa maksudnya adalah anak atau kesenangan setelah melakukan hubungan suami istri, atau yang kedua adalah maksudnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau konteksnya adalah kita melihat ini dalam konteks ayat ini turun berkenaan dengan bulan Ramadan, gitu kan ya. Jadi di bulan Ramadan kita harus mencari keutamaan, ya, untuk malam Lailatul Qadar, gitu kan ya. Oke, jadi kalau salah satunya ditekankan oleh Prof. Dr. Umar bin Muhammad Al-Muqbil, gitu kan ya. Maka campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, yakni campurilah istri-istri kalian dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan ini, dan raihlah keutamaan malam Lailatul Qadar. Tetapi janganlah kalian lebih menyibukkan diri dengan kenikmatan ini sehingga kalian melalaikan amalan yang lebih besar di malam Lailatul Qadar, dan itu merupakan ketetapan Allah untuk umat ini. Pada malam itu berbagai kebaikan yang ganjarannya sangat besar, maka merugilah orang-orang yang lalai darinya. Kenikmatan yang menjadi hak pasangan suami istri dapat ditunaikan di lain waktu, gitu kan ya. Jadi kalau hubungan suami istri itu ya tidak terbatas di malam Ramadan, bisa dilakukan di waktu kapanpun, ya, sepanjang istri tidak lagi haid atau nifas, itu boleh, gitu ya. Tetapi malam Lailatul Qadar, ya, itu hanya turun di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa ini maksudnya adalah malam Lailatul Qadar? Nanti kita lihat di bagian akhir ayat, ya. Ada hubungan terhadap malam Lailatul Qadar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ya. Maka sekarang campurlah mereka, ini udah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yakni fajar, gitu. Apa maksudnya benang putih dan benang hitam? Ya, apa maksudnya dari benang putih dan benang hitam? Ini saya perlihatkan sedikit di sini ya, ibu-ibu ya, supaya ibu jelas apa yang dimaksud dengan benang warna putih dengan benang warna hitam. Ini sebentar ya. Nah, moga-moga bisa dilihat Ibu ya di sini. Ya, sudah kelihatan Ibu ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah
yang kita sebut sebagai fajar shadiq yang sebelah kiri, ya, al-fajru as-shadiqu, gitu ya, fajar shadiq. Nah, itu di situ kelihatan antara bagian malam dengan bagian terangnya. Bagian atasnya itu masih gelap, tetapi bagian bawahnya itu seperti kelihatan mana yang memisahkan antara benang putih dengan benang hitam. Ya, nah di waktu ini maka tiba waktu subuh dan kita tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan suami istri. Paham ya ibu-ibu ya? Sedangkan yang kiri itu sebut nanti al-fajru al-kadhib, fajar semu. Ya, itu bentuknya seperti rubah serigala ke atas. Ini biasanya kalau untuk beberapa masjid mereka melakukan azan pertama di saat fajar kadhib. Ya, di zaman dahulu fajar kadhib ini dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Sedangkan yang sebelah kiri fajar kadhib, fajar shadiq ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya. Jadi kita tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan suami istri itu ketika sudah tiba waktu fajar shadiq. Begitu. Oke, saya stop share lagi. Screen kembali ya. Oke, nah kemudian kita lanjut dulu. Tsumma atimmus siyama ilal laili. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya, nah ini ada yang perlu saya bahas dulu, beberapa hukum yang terkait dengan terkait dengan hal ini. Jadi di bagian surat Al-Baqarah ayat 187 ini adalah definisi puasa yang kita sudah pelajari selama ini. Ya, apa itu puasa? Apa itu shaum? Shaum adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai dari kapan? Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalilnya adalah di ayat 187 ini, surat Al-Baqarah ayat 187 ini. Ya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah dari kata wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Makan, minum hingga terang bagimu, hingga jelas bagimu, gitu ya. Hatta yatabayyana, hingga jelas bagi kalian, ya. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya. Jadi hingga terang bagimu benang hitam dari benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Sehingga kalau ada orang yang bangun, misalkan suasananya gelap, dia tidak keluar, dia langsung makan minum, ya. Kemudian ternyata setelah keluar itu ternyata sudah terbit fajar, maka dalam hal ini puasanya masih sah, ya, puasanya masih sah, tapi jangan disengaja, gitu ya, karena kita sekarang sudah punya banyak sarana, ada jam, ada speaker masjid. Tetapi misalkan ibu-ibu di sini tinggalnya di pedalaman yang jauh begitu, ya, tidak ada akses, kemudian ibu bangun tidur, ibu langsung makan sahur gitu ya, belum lihat jam, langsung makan sahur, ya, kemudian setelah ngelihat keluar, oh ternyata saya bangunnya kesiangan gitu ya. Nah, itu masih diperbolehkan untuk berpuasa, gitu ya. Karena asalnya adalah dia itu dalam keadaan dibolehkan makan minum. Kalau dalam kaidah Islam seperti itu. Jadi sampai jelasnya datang sesuatu, maka hukumnya dikembalikan ke asalnya. Ya. Kebalikannya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, kalau suatu saat ibu misalkan sudah maghrib nih, atau sudah menjelang maghrib, kemudian belum ada tanda apa-apa, hanya just feeling, kemudian ibu langsung makan minum, ya. Ternyata setelah lihat keluar cuacanya masih terang, gitu ya, cuacanya masih terang, maka di saat itu puasanya batal dan ibu harus mengqadha di hari lain, gitu ya. Ini saya penting karena ada beberapa iklan Ramadan yang agak kurang ajar. Saya pernah hampir tertipu iklan ini. Jadi
iklan ini menggambarkan orang yang berbuka puasa, ya. Sehingga di iklan ini, iklan itu ada bunyi adzannya gitu loh. Di awal-awal ada bunyi adzannya. Nah, orang yang belum pernah melihat iklan ini, ya, taunya adalah, oh ini sudah adzan. Ya, langsung minum. Ternyata adzan di saat itu, di kondisi itu kondisinya belum maghrib gitu. Belum masuk waktu maghrib. Ya, sehingga ya karena belum masuk maghrib, maka kondisinya dikembalikan ke asalnya, bahwa itu saatnya masih dalam keadaan berpuasa. Nah, bagi mereka yang tidak sengaja berbuka, insya Allah tidak berdosa, tetapi mereka harus qadha, mereka harus mengulang puasanya karena batal, gitu ya, walaupun ketidaksengajaan karena tidak tahu, gitu ya. Ini harus dipahami. Jadi asalnya dikembalikan, hukum asalnya dikembalikan kepada hukum asalnya. Itu yang pertama tadi ya. Jadi ibu-ibu yang misalkan bangunnya kesiangan, ibu-ibu merasa ini masih gelap, ibu langsung minum, ternyata setelah keluar, ternyata sudah dalam keadaan terang, ya. Nah itu puasanya masih sah, masih boleh berpuasa, atau asal malam sebelumnya sudah melakukan niat puasa. Tetapi bagi orang-orang yang misalnya tidak sengaja berbuka karena sayup-sayup mendengar suara adzan, misalnya dari iklan, ternyata saat itu belum masuk maghrib, begitu. Maka pada saat itu puasanya batal, ya, dan harus mengqadha di hari yang lain. Itu harus benar-benar dipahami gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi adalah dari ayat ini juga, maka campurilah mereka, ya. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka campurilah mereka. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa boleh berhubungan suami istri di malam hari Ramadan. Lalu ketika berbuka puasa, ketika masuk ke puasa dalam keadaan belum suci, belum mandi wajib, itu masih boleh berpuasa. Paham ya Bu ya? Misalnya di sini waktu subuh itu sekitar pukul 4:30, 4.36 kalau di Bandung, 4.36. Nah kemudian pada pukul 4 misalnya melakukan hubungan suami istri, itu kan masih boleh. Dari kata ini masih boleh. Karena masih boleh mencampuri istri hingga waktu fajar. Nah, ketika sudah selesai waktu fajar, masuk waktu subuh, belum sempat mandi. Ya. Nah, walaupun tidak dalam keadaan suci, ya kita masih boleh berpuasa, gitu ya. Jadi masuk waktu puasa itu tidak mengharuskan kita harus suci dari suci dari hadas besar, ya, suci dari hadas besar. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kalau haid dan nifas? Misalkan haid. Ibu-ibu di sini, ya kalau haid ketika masuk di tengah puasa jelas harus membatalkan puasa gitu ya. Tapi misalkan begini, ibu sudah bersih dari haid, ya, misalkan di malam hari, misalkan pukul 4. Misalkan pukul 4. Ya. Maka kalau ibu sudah tahu bahwa ibu sudah bersih dari haid, di pukul 4 itu ibu harus berniat puasa, ya. Masuk puasa tidak mandi nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa, tapi harus sudah sudah harus dalam keadaan niat berpuasa. Begitu ya, ibu-ibu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kalau puasa untuk wanita yang haid dan nifas konteksnya hampir sama. Ya, ibu-ibu yang misalkan pukul 4 itu sudah, biasanya kalau haid ini tidak agak beda ya dengan hubungan suami istri. Kalau haid itu dia punya rentang waktu, ibu punya rentang waktu untuk memperkirakan ini kira-kira sudah bersih atau tidak. Ya, maka kalau sudah bersih maka besoknya harus langsung berpuasa gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu di sini tahu haidnya misalkan walaupun menjelang maghrib, 5 menit menjelang maghrib, maka puasanya harus dibatalkan begitu ya. Oke. Nah kemudian di ayat ini juga kenapa tadi ada ulama yang berpendapat bahwa carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, itu maksudnya adalah Lailatul Qadar, karena konteks dalam ayat ini, ya, konteks dalam ayat ini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid,
Dan janganlah kamu berhubungan suami istri, dan janganlah kamu bersenang-senang dengan istri kalian, tapi dalam konteks melakukan hubungan suami istri, sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ya, ini konteksnya adalah dalam keadaan niat beriktikaf. Karena walaupun sedang masa iktikaf atau tidak, naudzubillah, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri di masjid, tidak boleh. Ya, tetapi konteks ayat ini adalah para sahabat di zaman itu yang mereka melakukan iktikaf, ya, mereka melakukan iktikaf di masjid. Mereka berniat melakukan iktikaf. Jika para sahabat ini kemudian keluar dari masjid, ya, dalam keadaan ada hajat yang urgent, misalnya untuk melakukan, misalkan untuk buang air, maka itu tidak membatalkan iktikaf. Tetapi orang yang beriktikaf, jika dia balik ke rumah lalu melakukan hubungan suami istri, maka batal iktikafnya. Ya, maka batal iktikafnya. Ya, sehingga para nabi itu ketika sudah mendekati 10 malam terakhir Ramadan, itu mengencangkan ikat pinggang gitu ya, dalam arti menjauhi istrinya dalam keadaan maksudnya adalah beliau tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, gitu ya. Sehingga di konteks ayat sebelumnya, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, ada ulama yang berpendapat bahwa ya di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, ya, maksudnya adalah ini kita mencari malam Lailatul Qadar. Pada saat ini ya, fal ana, sehingga sekarang bashiruhunna, bersenang-senanglah dengan istri kalian, wa betagu, maka setelah masa-masa bersenang itu sudah lewat, keutamaan malam Lailatul Qadar. Oke. Fil masajid. Lalu penekanan berikutnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Fil masajid ini adalah jamak dari masjid. Fil masajid, masajidi, masajid, al-masajid. Ini adalah masjid-masjid. Ini menjadi dalil bahwa kita boleh melakukan iktikaf di masjid mana saja yang di dalamnya dilakukan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ya, sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Kenapa? Karena ini juga sebagai bantahan sebenarnya, ya, atau sebagai koreksi, karena ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa iktikaf itu hanya di 3 masjid, hanya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, ayat ini tidak ditekankan secara khusus di masjid-masjid, di masjid manapun boleh, asal di dalamnya dilakukan sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, dan juga sholat Jumat, ya, ada keterangan ulama yang lain, ya, sholat 5 waktu termasuk di dalamnya sholat Jumat. Ya, jadi tidak harus di satu masjid jami. Ada yang berpendapat seperti itu, masjid jami, masjid paling besar di kota itu, tidak harus seperti itu. Boleh di masjid mana saja. Ya, bagi yang ingin melakukan iktikaf. Oke, kemudian iktikaf ini dianjurkan terutama untuk laki-laki. Ya, terutama untuk laki-laki. Kenapa saya tekankan begitu? Karena istri-istri Nabi ketika Nabi masih hidup, yang saya tahu dari riwayat adalah kebanyakan mereka tidak beriktikaf karena mereka melayani Nabi, begitu ya, melayani Nabi. Jadi yang diutamakan adalah para lelaki, kecuali ibu-ibu di sini yang sudah mungkin mohon maaf yang sudah tidak punya pasangan, maka lebih utama bagi ibu untuk melakukan iktikaf di masjid, ya. Oke, jadi bagi para ibu jika hendak melakukan iktikaf maka minta izin suami. Ya, kalau suami melarang maka menaati perintah dari suami itu lebih utama, begitu ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Janganlah kamu mendekatinya. Pahami di sini adalah kenapa digunakan kata fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Karena sebelumnya Allah menyampaikan tentang larangan. Apa larangannya? Ketika sedang iktikaf, jangan berhubungan suami istri. Ya, ketika sedang iktikaf, jangan berhubungan suami istri. Maka Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan Allah. Janganlah kamu
mendekatinya. Sama seperti ketika dikatakan wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Ya. Atau juga dikatakan di ayat lain wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu melakukan sholat ketika kalian sedang mabuk, gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi jika sebelumnya ditekankan mengenai larangan, maka janganlah kita mendekatinya. Ya, jangan mendekati larangan tersebut. Ya, ini berbeda halnya dengan di surat Al-Baqarah ayat 229. Bagi ibu-ibu yang punya mushaf, boleh dilihat ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 229. Allah mengatakan, "Wa may tilka hududullahi fala ta'taduha." Ya, itulah batasan-batasan Allah, janganlah kamu melanggarnya, janganlah kamu melampauinya. Ya, kenapa? Karena di ayat sebelumnya Allah mengatakan tentang perintah, ya, bukan larangan, tetapi Allah mengatakan konteksnya adalah perintah. Kalau konteksnya perintah, maka janganlah kamu melanggarnya, janganlah kamu melampauinya, begitu. Tapi di sini konteksnya adalah larangan. Kalau konteksnya larangan, maka janganlah kamu mendekatinya, gitu ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah, ya, kadzalika yubayyinullahu, demikianlah Allah menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa, ya. Jadi di sini ayat 187 di sini Allah sudah menerangkan tentang puasa secara detail, ya, bukan detail, puasa secara global, ya. As-shaum, ya, itu adalah fungsi apa itu puasa, ya, dalam secara istilah puasa adalah as-shaum adalah menahan diri dari hubungan suami istri, makan, minum mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu ada di ayat 187 ini, ya, diterangkan dalam ayat 187 di sini. Oke, jadi sesungguhnya ilmu yang benar merupakan bagian daripada sebab ketakwaan seorang hamba. Karena jika jelas pada mereka suatu kebenaran, maka semestinya kebenaran itu diikuti, dan jika kebatilan nampak di hadapan mereka, maka hal itu ditinggalkan. Dan barang siapa yang mengetahui kebenaran, lantas ia meninggalkannya, lalu kebatilan yang dia ikuti, sesungguhnya itulah kejahatan dan dosa yang paling besar yang ia telah lakukan. Gitu ya. Oke. Oke, kita sedikit tambahan beberapa hal yang membatalkan puasa di zaman modern ini. Yang pertama, misalkan infus, ya, sebenarnya ulama berbeda pendapat, tetapi infus ini kalau dilihat dari sifatnya, dia yang sifatnya adalah makan minuman yang fungsinya menguatkan tubuh, maka infus ini sebagian besar ulama mengatakan bahwa dia membatalkan puasa, gitu ya. Ustaz Firanda pernah ditanya, apakah infus membatalkan puasa? Dijawab, orang yang diinfus itu biasanya sakit, kan gitu ya. Orang yang diinfus biasanya sakit, sehingga daripada pusing-pusing memikirkan apakah dia batal atau tidak, ya, maka lebih baik dia tidak berpuasa, karena jelas dia sedang dalam keadaan sakit, begitu ya. Jika ada yang bertanya kepada ibu-ibu ya soal apakah infus membatalkan puasa, maka jawabannya adalah membatalkan puasa. Yang pertama, konteksnya orang yang diinfus ini jelas dalam keadaan sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, ya, sehingga tidak perlu memikirkan terlalu jauh apakah infus ini membatalkan puasa atau tidak. Yang kedua, infus itu biasanya isinya adalah bahan-bahan saripati makanan yang fungsinya menguatkan tubuh, sehingga dia seperti makan dan minum, gitu ya, sehingga dia jelas membatalkan puasa. Tetapi di lain pihak, vaksin, ya, vaksin, kita kan masih masa corona, vaksin kalau dari Ustadz Raihanul Bahrain dia tidak membatalkan puasa, karena vaksin memang bukan makan dan minum. Vaksin, ya, kita tidak ada yang mengatakan orang yang vaksin itu mendapatkan tenaga yang lebih dari vaksin, tidak ada.
Justru setelah divaksin orang tuh biasanya jadinya lemah, lesu, gitu kan ya, kepayahan ya, sehingga ada juga ulama yang memakruhkan vaksin ketika sedang puasa, bukan karena dia membatalkan puasa, tapi membuat orangnya jadi tambah lemah gitu ya. Tetapi dalam konteks ini vaksin tidak membatalkan puasa karena fungsinya tidak sama seperti makan dan minum. Kemudian muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Kemudian yang ibu harus hati-hati, ada perbedaan pendapat tapi lebih baik dihindari. Pertama adalah rokok, dan termasuk di dalamnya adalah menggunakan inhaler. Inhaler tahu ibu ya? Inhaler yang untuk menyegarkan pernapasan. Beberapa ulama menghukumi bahwa kalau rokok jelas, tetapi inhaler ada ulama yang menghukumi bahwa menggunakan inhaler itu, inhaler tahu ya Bu ya, yang dimasukkan ke hidung itu untuk menyegarkan menyegarkan pernapasan. Beberapa ulama termasuk Syekh Utsaimin mengatakan menggunakan inhaler membatalkan puasa. Ya, menggunakan inhaler membatalkan puasa, sehingga lebih baik tidak digunakan. Lebih baik kita hindari ketika sedang melakukan berpuasa. Walaupun ada ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani mengatakan boleh ya menggunakan inhaler ketika sedang berpuasa. Tetapi ini lebih baik kita keluar dari perbedaan pendapat. Kemudian juga tentang mohon maaf ya, tapi di sini bisa jadi nanti ada yang bertanya ke Ibu, misalkan untuk melakukan onani atau masturbasi begitu. Ada ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa, tetapi sebagian besar ulama mengatakan hal tersebut membatalkan puasa. Begitu ya. Jadi lebih baik dihindari juga ya, daripada kita masuk ke dalam perdebatan ilmiah antar ulama gitu ya. Lebih baik dihindari. Kemudian ada juga yang kalau misalkan ibu-ibu di sini yang punya anak yang masuk ke usia balik, misalkan laki-laki kemudian mimpi basah gitu ya. Apakah mimpi basah membatalkan puasa? Maka jawabannya mimpi basah tidak membatalkan puasa karena di luar kesadaran gitu ya. Di luar kesadaran, orang yang sedang tertidur itu diangkat pena dari seseorang itu ketika gila sampai dia kemudian sadar kembali, atau ketika dia anak kecil sampai dia balik, dan yang ketiga adalah ketika dia tidur sampai dia bangun ya. Nah, mimpi basah itu dilakukan ketika orang sedang tidur ya, sehingga pena diangkat dan dia puasanya tidak batal. Oke, berikutnya bagaimana dengan orang yang tidur? Orang yang tertidur. Tadi kan konteksnya kalau tidur pena diangkat. Bagaimana kalau ada orang tidur mulai dari fajar sampai maghrib? Nah, ini kan lewat bablas semua sholatnya. Dari segi sholat aja itu sudah nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Tapi bagaimana dari puasanya? Jawabannya adalah orang yang tidur dari fajar sampai maghrib itu dianggap seperti dia tidak melakukan puasa ya. Tidak melakukan puasa. Kalau ibu misalkan tidur dari habis subuh, misalkan walaupun kebiasaan yang buruk, tetapi ya ada orang seperti itu, jadi mulai dari habis subuh hingga kemudian zuhur bangun, ya maka walaupun ibu sholat kemudian tidur lagi karena ada sempat bersentuhan dengan puasa, maka itu masih dianggap sebagai puasa, gitu ya. Tetapi kita kalau puasa ini jangan hanya menghabiskan waktu tidur gitu, karena sayang waktunya, ya sayang sekali waktunya. Oke. Ya, moga-moga bisa dipahami. Sekarang sudah pukul 25.08. Saya stop share. Saya sudahi dulu untuk rekamannya ibu-ibu ya.